Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sampai kepada saya sebuah video, ayo kita tonton. Kemudian saya berikan ulasan dan react. Ada seorang teman-teman sekalian, sedikit saya sisipkan kisah di sini, mengagetkan dunia kedokteran di Timur Tengah. Seorang pengusaha, Masya Allah, punya keluarga yang sangat besar. Dia berpoligami, punya istri yang 4, kemudian anaknya banyak, harta kerbanya banyak. Perusahaan yang dia tanggung itu lebih dari 20 perusahaan di bawah naungan dia. Orang kaya raya, mampu. Subhanallah, satu waktu di umur 63 tahun dia datang periksa ke dokter. Dia rasa nggak enak, sesak nafas. Waktu difoto di ronsen, tiba-tiba dokter yang foto itu kaget. Waktu dia selesai di ronsen, dia katakan, mana tadi pasien yang di ronsen? Mana pasien tadi? Pasien masih duduk di depan. Pastikan pasien ini cari di ruang kematian. Gak mungkin, secara ronsen sudah tidak bisa. Jantungnya tidak berdetak. Orangnya tidak berdetak jantungnya. Subhanallah, pada saat dicek ternyata tidak berdetak betul. Ditanya mana, dokter ini tidak percaya. Dia teriak, dia mengatakan ada orang mati baru di ronsen tapi bernafas. Gitu kan. Dia panggil telepon teman-teman spesialisnya, kemudian ditelepon datang. Kemudian dikasihlah gambar tersebut kepada temannya mengatakan, mana jenazah ini? Kata temannya, dokter yang satu yang foto pertama, ini bukan jenazah, ini orang yang lagi duduk. Kaget dokter yang kedua, jantungnya tidak berdetak secara medis, nggak mungkin bisa hidup. Gimana ceritanya nih? Dipanggil, apakah ini punya anda? Dia bilang, ya ini punya saya. Dicek lagi kedua kali, benar. Dua-dua dokter ini tahu secara teoritis, shock. Ini nggak mungkin orang mati nih. Nggak ada ceritanya nih. Dipakai alat USG pun jantungnya tidak berdetak. Kok bisa hidup nih? Bisa ngobrol. Telepon teman-temannya, sampai dokter-dokter yang asli dari Jazirah Arab pun yang ada di Eropa, dokter spesialis pada datang keesokan harinya, cek, nggak percaya kejadian ini. Dicek ternyata benar. Kemudian ditelusurin lah, kira-kira bagaimana bisa orang ini masih bernafas, masih ngomong. Si pasien ini mengatakan, ada apa sebenarnya? Dia bilang, orang seperti anda nggak mungkin hidup, sudah mati. Lalu kata dia, apakah orang seperti saya, jantung tidak berdetak, bisa punya keluarga? Mereka bilang mustahil. Dia bilang, saya punya istri dan saya melayani mereka. Apakah orang seperti saya bisa bekerja? Dia bilang mustahil, saya menaungi 20 perusahaan saya. Semuanya bisa berjalan. Mereka nggak percaya. Sampai datang seorang dokter yang senior dari Jerman, datang khusus karena kasus masalah ini, diundang oleh dokter-dokter spesialis tadi. Dicek, ditemukan ternyata teman-teman sekalian, di bagian bawah jantungnya ada urat-urat saraf seperti terbuat, ya, seperti dibuat secara alami yang mengalirkan darah-darah tertentu sehingga ada pompa nafas di situ. Tidak ada di manusia lain, cuma di orang ini saja. Semua dokter mengatakan ini nggak masuk di akal, nggak ada manusia seperti ini di dunia. Jantungnya sudah tidak bergerak tapi masih bisa hidup karena dari rongga-rongga urat saraf yang keluar itu bisa masuk udara, oksigen dan terpompa, akhirnya hidup dan hidupnya normal. Gitu kan? Subhanallah, ini sesuatu keajaiban. Lalu kemudian ditanggapi oleh seorang syekh yang memang teman dekatnya orang ini, mengatakan, yang saya tahu, ini semua disampaikan dalam khutbah Jumat. Lalu dia mengatakan, yang saya tahu, orang ini tidak pernah ketinggalan puasa Senin Kamis, tidak pernah ketinggalan puasa Ayyamul Bid. Semua puasa sunnah dan wajib dijalankan, dan tidak pernah buka puasa sendiri, pasti buka puasain orang lain. Tidak ada kegiatan sosial, buat gali sumur, bangun masjid, bagi kitab Al-Quran, tidak pernah kecuali dia ada di situ. Walaupun andilnya tidak besar, tapi selalu ada. Orang tuanya selalu dibaktiin, selalu bersedekah, selalu kalau datang kepada saya diskusi tentang masalahnya orang. Ini ada tetangga saya punya masalah begini, bagaimana jalan keluarnya secara syariat, dan seterusnya. Hidupnya sibuk dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ciptakan urat saraf khusus sehingga bisa terpompa, ya, udara masuk ke jantungnya. Tidak ada operasi. Ini yang dikatakan yaj'al min amri. Okey, kita sudah pun mendengar, sudah pun menontonnya beberapa ulasan dan react saya, ya. Apabila kita dengar kisah tersebut, sudah tentu ia adalah sesuatu yang mustahil. Dan kalau ada di kalangan para penonton yang dalam bidang perubatan, doktor ke apa, tambah-tambahlah pula mustahil, ya. Namun inilah apa yang disebut sebagai karamah. Karamah ni ialah kejadian di luar adat kebiasaan. Kalau ianya adalah sesuatu yang selari dengan adat ataupun dengan kebiasaan, ia tidaklah disebut sebagai karamah. Karamah ni adalah kejadian di luar adat kebiasaan, atau juga disebut sebagai yang mencari adat, ya, yang mencari adat. Jadi inilah karamah. Dan karamah ini adalah apa yang berlaku kepada orang-orang soleh, sementara kepada para nabi dan rasul ia disebut sebagai mukjizat.
Cumanya mukjizat ni lebih besar, lebih hebat berbanding dengan karamah. Mukjizat para nabi dan rasul, contohnya macam Nabi Isa alaihissalam yang dilahirkan tanpa seorang ayah. Ini sesuatu yang besar. Ataupun bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adanya Al-Quran, kan, mukjizat baginda yang terbesar yang sampai sekarang masih ada lagi. Sebab mukjizat para nabi dan rasul pada zaman mereka saja. Bila mereka wafat, mukjizat tu pun selesailah, habislah. Tapi bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu mukjizat beliau yang berterusan sehingga hari ini ialah Al-Quran. Jadi kepada para nabi dan rasul, kejadian-kejadian yang di luar adat kebiasaan itu adalah sesuatu yang besar lagi hebat. Bagi orang-orang soleh ada, cuma ia dalam skala yang lebih kecil. Ataupun yang di luar adat kebiasaan tu dia sedikit di luar, ya. Salah satu contoh macam yang kita dengar tadi tu. Dan inilah salah satu prinsip ahli sunnah wal jamaah, di mana kita menerima kemungkinan berlakunya karamah itu sebagai anugerah ataupun sebagai kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang soleh. Di sini agak pasti ada yang akan bertanya, kalau yang geng-geng sebelah sana, bagi cerita-cerita macam ni, kita hantam pula ataupun saya hantam pula. Tapi kalau Ustaz Khalid Basalamah yang cerita, boleh pula menerimanya sebagai karamah. Okey. Sebenarnya bukan begitu, bukan geng belah sana atau geng belah sini. Yang kita lihat ialah apakah akidah dan amalan seseorang itu yang menyebabkan dia memperolehi sesuatu karamah. Sebab karamah ini bukan sahaja sesuatu, ataupun lebih tepat, kejadian di luar adat kebiasaan ini bukanlah sekadar sesuatu yang disebut sebagai karamah, tetapi ada juga apa yang disebut sebagai sihir, ada juga yang disebut sebagai permainan silap mata, dan ada juga istidraj. Sebab sihir pun boleh berlaku, dan sihir itu juga adalah satu kejadian di luar adat kebiasaan. Silap mata yang betul-betul silap mata pun sesuatu yang di luar adat kebiasaan. Dan kadang sesuatu perkara, kejadian di luar adat kebiasaan tu memang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ia adalah sebagai satu istidraj, yang ini sebagai satu umpan bagi seseorang yang berterusan melakukan kesalahan. Jadi macam mana kita nak tahu sesuatu kejadian di luar adat kebiasaan itu, apakah ia satu karamah atau satu bentuk sihir, silap mata ataupun istidraj? Kita lihat akidah dan amalan orang tersebut. Jika akidah dia selari dengan Al-Quran dan Sunnah, amal ibadah dia selari dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita boleh katakan itu adalah karamah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun jika akidah dia banyak yang menyeleweng, ibadah-ibadah dia banyak yang bid'ah, okey, dan macam-macam kurafat yang lain ke apa ke, maka kita boleh berkata itu bukanlah karamah, tapi boleh jadi sihir ataupun silap mata atau istidraj, atau satu lagi, atau cerita-cerita yang dibuat sendiri oleh anak muridnya. Okey, cerita-cerita yang dibuat-buat sendiri, sama ada oleh dirinya ataupun oleh anak muridnya, ya. Jadi tentang perkara ini, sebab itulah kita biasa mendengar kata-kata daripada para tokoh, para sarjana, ialah kalau anda dapat melihat seseorang itu terbang ataupun berjalan atas air, janganlah mempercayainya, janganlah menganggap ia sebagai satu karamah, melainkan orang tersebut akidahnya dan ibadahnya selari dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan kita mudah terpengaruh dengan sesuatu kejadian di luar adat kebiasaan, melainkan kita lihat apakah akidah dan amalan orang tersebut. Jadi macam kes yang dicerita oleh Ustaz Khalid Basalamah itu, beliau sering menceritakan orang yang jantungnya lain daripada lain itu adalah orang yang lazim berpuasa sunat, yang bila berbuka puasa akan berbuka puasa bersama orang lain, maknanya dia mensedekahkan makanan, kan, dan pelbagai lagi amal soleh yang lain. Maka dalam kes begini kita boleh berkata itu adalah satu karamah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ringkasnya perkara ni, kejadian di luar adat kebiasaan, kadang-kadang memang kita susah nak bezakan ini daripada Allah ke, daripada syaitan ke, daripada silap mata ke, daripada apa ke, kan. Jadi perkara begini tidaklah menjadi satu kriteria penentu
kita tetap melihat bagaimana akidah orang tersebut, bagaimana amalan orang tersebut, khasnya ibadahnya apakah selari ataupun tidak dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi ringkasnya karamah adalah sesuatu yang benar-benar ada. Kami ahli sunnah wal jamaah memang berkata karamah itu boleh berlaku, cumanya bukan semua kejadian di luar adat kebiasaan. Bukannya semua kejadian yang mencarik adat boleh dikatakan sebagai karamah. Boleh jadi ia adalah satu permainan syaitan, yang ini sihir, boleh jadi silap mata, ataupun boleh jadi istidraj, ataupun boleh jadi cerita-cerita yang dibuat sendiri padahal tak benar pun, saja tokoh tambah buat sendiri untuk menghebatkan diri sendiri ataupun menghebatkan tok guru sendiri kan. Okey, jadi macam saya kata, kita tak percaya sangat. Yang penting kita tetap melihat akidah dia, ibadah dia, apakah selari dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi demikian sedikit ulasan dari saya tentang karamah ini ya. Jangan kita terus-terus tolak, jangan kita terus-terus menerimanya. Baiklah, saya akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.